Kalau kamu tetap tidak bisa bawa dia ke hadapan saya, mungkin satu persatu gadis-gadis kamu ini akan hilang. Seperti apa yang dilakukan Jihan. Jihan? Siapa? Dulu Farhan pernah cerita kalau Farhan tuh punya sahabat namanya Jeffrey. Nah, Jeffrey itu adalah kakaknya Jihan. Ningsih sudah bisa diajak bicara, Bu, tapi tidak banyak. Dia sudah banyak kemajuan. Dia menggambar sesuatu, seorang anak perempuan. Dia selalu menggambar sosok wanita yang sama. Bi. Duit. Aku merasa familiar dengan perempuan yang digambar Bu Ningsih ini. Ibu lain kali hati-hati ya. Permisi. Makasih ya. Sepertinya dia mau menyampaikan sesuatu soal wanita yang gambar itu. Bodoh sekali. Kenapa sampai bisa lepas? Hah? Gak becus! Maaf Bu, saya sudah berusaha dan bahkan saya hampir mendapatkannya. Tapi ada seseorang yang membawa dia pergi dengan mobil. Terus kenapa nggak kamu kejar? Hah? Kenapa nggak dikejar? Masalah kayak gini aja harus saya kasih tahu kamu. Iya. Tapi Ibu jangan khawatir, saya sudah mencatat plat nomor kendaraannya dan saya langsung melacaknya. Farhan. Ternyata memang dia yang akhirnya jadi pahlawan. Marsha. Mana Jihan? Ada di toilet. Mana Jihan? Ada di toilet. Sekali lagi saya tanya. Mana Jihan? Oke. Oke, saya ngaku. Oke, Jihan gak ada di sini. Jihan gak ada di sini. Tapi tadi saya hampir aja bisa dapetin Jihan. Cuman gagal karena dokter kurang ajar itu. Sekarang kalian cari itu dokter brengsek sampai ketemu. Cepat! Siap Bu.
Dia selalu menggambar sosok wanita yang sama. Sepertinya dia mau menyampaikan sesuatu soal wanita yang digambar itu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Sini saya bantu. Selamat malam, Bu. Kamu bisa carikan rekaman CCTV minggu lalu di depan jalan makam nggak? Baik, Bu. Akan saya coba carikan. Oke, thank you. Aku yakin itu adalah perempuan yang sama. Dokter Farhan, Rumah Sakit Kencana. Girls. No, it's okay, darling. Kamu duduk aja. Mami tahu kalian sudah dengar masalah Jihan dan Ardian, ya? Dan di sini Mami mau bilang, Mami akan memaafkan semua pemberontakan yang ada di sini. But there is something you guys need to know. Jangan pernah menyinggung perasaan laki-laki seperti Ardian. Karena Mami nggak mau kalian berada di dalam bahaya seperti Jihan sekarang. Karena sesungguhnya keselamatan kalian, kenyamanan kalian itu tanggung jawab Mami. Ya. Aku membutuhkan kalian. That's why aku harus membunuh jiwa-jiwa pemberontakan yang ada di diri kalian. Mami juga tahu kok, semenjak Jihan menghilang, perasaan kalian ingin pergi dari Mami itu pasti tumbuh dikit demi sedikit kan? I know darling. Manusiawi sekali. It's okay. Tapi jangan lupa, sudah sejauh mana perjalanan kalian sama Mami. Dan apa yang sudah Mami lakukan untuk kalian. Aku tahu apa yang aku lakuin ini bakal ngerugiin Mami dan bikin Mami makin benci sama aku. Tapi aku udah yakin dengan keputusan ini. Ibu seneng deh kamu ada di sini. Kamu bisa masak gak? Kalau masak ya bisa sih, Bu. Tapi agak nggak pede aja. Dulu aku suka banget masakin buat almarhum kakak aku. Oh ya? Jarang banget loh. Orang cantik muda kayak kamu bisa ngurus rumah. Lagi pasangannya itu sibuk seperti Farhan. Yang pulangnya selalu larut malam karena sering dapat panggilan darurat dari rumah sakit. Apapun yang terjadi sebelumnya, siapapun kamu sebelum kamu datang ke sini, tidak masalah. Tidak semua orang memilih jalan yang mereka tempuh. Kadang-kadang jalan yang memilih mereka. Yang pasti di rumah ini, malam ini, kamu diterima dengan baik. Makasih ya, Bu. Ya, sayang.
Apa-apa nih? Lepas! Siapa kalian? Oi! Kalian siapa? Di mana saya bisa mendapatkan foto gadis itu yang lebih jelas? Cepat katakan. Jihan di mana? Kalau lu masih mau hidup besok. Selamat malam, Dokter Farhan yang terhormat. Anda ini dokter loh, berpendidikan tinggi, bermartabat. Tapi kenapa Anda malah memilih untuk menyelamatkan perempuan murahan seperti Jihan? Yang harusnya pria seperti Anda ini gak berada di kehidupannya Jihan. Kelam. Karena gadis-gadis seperti Jihan ini tidak pantas untuk diselamatkan. Anda berpikir Anda sedang menyelamatkan Jihan, right? No, you're wrong. Karena gadis-gadis ini akan meninggalkan Anda begitu saja ketika dia menyeret Anda ke dalam lumpur yang begitu kotor. Listen to me. Jihan itu sudah menyerahkan seluruh tubuhnya untuk diperjualbelikan. Kotor. So tell me, kenapa kamu harus selamatin dia lagi? So now, tell me now, where is Jihan? Tell me! Kalian tahu kan harus apa? Siap, Bos. Ternyata lu masih belum mau ngaku juga. Aku masih punya harapan buat bertemu dan berkumpul dengan anak-anakku lagi kan? Entah kenapa, semakin banyak yang kutemukan justru semakin banyak juga hal yang tidak aku tahu. Ya Allah, tolong berikan aku kemudahan. Kenapa kita yang harus repot ngurusin masalah dia sih? Harusnya kan Ardian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalahnya kan gara-gara si Jihan.
Lagian Ardian juga kan yang rugi. Mana mau dia repot sendiri. Udahlah, jangan cari ribut sama orang yang punya duit. Ardian? Tapi kami tidak bisa membantu biaya pengobatan saudara Jeffrey. Anda kan seorang dokter. Anda pasti bisa mengerti. Dengan biaya yang sebesar itu, kami bisa alokasikan untuk membantu jauh lebih banyak orang ketimbang hanya satu orang. Ternyata orang itu ada di balik semua ini. Gimana? Farhan udah bilang di mana Jihan berada? Sekarang ini saya sedang melakukan segala cara supaya dia mau buka mulut. Dasar nggak becus. Kalau kalian nggak mampu, biar saya yang tangani sendiri. Mas? Nanti saya telepon lagi. Ada apa? Ini sayang orang yayasan bikin masalah. Tapi udah beres kalau semuanya aman. Kamu menyembunyikan sesuatu dari aku. No sayang. Aku nggak nyembunyiin apa-apa dari kamu. Kayaknya kamu capek banget ya. Kamu kelihatan kayak kurang istirahat. Ke kamar aja ya, aku anterin. Kamu ini kuat juga ya. Sudah dipukulin babak belur, masih mau tutup mulut. Kamu itu seorang dokter yang harusnya kamu sedang berada di rumah sakit dan menyelamatkan orang-orang yang sedang sakit. Bukannya tergeletak seperti ini. Berusaha menyelamatkan perempuan murahan seperti Jihan. Tell me. Saya akan kasih tahu di mana Jihan. Oh, good. Tapi saya harus bicara langsung dengan Pak Ardian. Halo. Farhan mau bilang di mana Jihan, tapi mau langsung ngomong dengan Bapak. Halo Pak Ardian. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Dan saya benar-benar gak nyangka kita bisa berkomunikasi lagi dengan kondisi dan situasi yang seperti ini. Saya nggak punya banyak waktu. Sekarang katakan, di mana Jihan? Saya akan beritahu di mana Jihan. Tapi saya harus katakan secara langsung. Saya mau bicara empat mata dengan Anda. Oke, nggak masalah. Saya akan tentukan tempatnya. Kita lihat aja siapa yang akan kalah nanti. Selamat bertemu kembali, Pak Ardian. Oke, langsung aja. Sesuai janji saya akan menginformasikan di mana Jihan berada. Sekarang Jihan berada di rumah saya. Bersama ibu saya dengan aman dan damai. Dan rumah saya ada di Jalan Winaya. Boleh dicatat kalau perlu. Sekarang saya jadi paham satu hal.
tentang penolakan pengobatan Jeffrey waktu itu. Ternyata bukan keputusan yayasan secara regulasi. Itu murni adalah keputusan Anda dengan semena-mena. Dengan menggunakan orang sakit untuk menekan seseorang dan menjadikan tali kekang untuk Jihan. Saya nggak habis pikir. Saya terlalu tahu banyak tentang sesuatu. Saya jadi bertanya-tanya apakah Bu Prita tahu. Siapa sosok laki-laki yang dia nikahi? Kamu ancam saya? Enggak. Tidak sama sekali. Saya hanya ingin menyelamatkan seseorang dan menyelamatkan perasaan seseorang. Saya ingin Bu Prita tahu bahwa sosok laki-laki yang dia nikahi adalah orang yang menggunakan orang sakit sebagai objek untuk menekan seseorang. Dan sangat terobsesi untuk memiliki orang tersebut. Anda tahu betul, Jihan tidak akan berdaya jika menyangkut tentang Jeffrey. Ya kan? Jika Anda saat ini berpikir sedang memegang kendali, silakan. Jemput Jihan di rumahnya. Tapi pada saat yang bersamaan, saya akan telepon Bu Prita dan informasikan semua ini. Pak Ardian, saya memang tidak sehebat Anda. Tapi saya cukup pintar untuk melihat seorang pengecut saat melihatnya. Kamu sudah tahu alamat dia kan? Ya, saya akan segera ke sana menemui ibunya Farhan dan bilang wanita macam apa yang sedang mereka tolong. Hitung-hitung saya kasih pelajaran kecil untuk Jihan. Ya, we'll see. We'll see. Apa dokter itu cukup punya nyali untuk menyelamatkan perempuan itu? Ya ampun, rajin banget kamu. Mau ibu bantu? Nggak usah, Bu. Mau aku buatin teh nggak, Bu? Boleh. Oh ya, sebentar nanti aku kasih ya. Ngomong-ngomong, kenapa Farhan belum pulang ya? Jangan-jangan di rumah sakit sibuk banget dia ya. Jangan-jangan itu dia. Biar ibu yang bukain pintunya, ya. Ya, tunggu. Cari siapa ya? Saya nggak akan lama-lama di sini. Saya cuma mau menyampaikan sesuatu hal tentang seorang gadis yang sedang tinggal di sini.
Gimana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Hubungan malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan? Ya, tunggu. Cari siapa ya? Saya nggak akan lama-lama di sini. Saya cuma mau menyampaikan sesuatu hal tentang seorang gadis yang sedang tinggal di sini. Maksudnya apa? Gadis yang apa ya bilangnya? So alim, sopan, yang seolah-olah akan menjadi menantu idaman dan sempurna untuk Anda. But you're wrong. Anda salah. Karena itu cuman kedok. Asal Anda tahu, gadis itu hanya seorang wanita kotor yang menjual dirinya, tubuhnya untuk laki-laki. Dia bekerja untuk saya. Dia menjual tubuhnya dan mendapatkan uang dari pria-pria kesepian yang sedang butuh kasih sayang. Dan saat ini Jihan itu sudah menjadi milik seseorang. Anda jangan bercanda ya. Don't touch it. Farhan, kamu apakan anak saya? Hah? Anda pikir Farhan sedang tugas malam di rumah sakit? No, big no. Dia sekarang ini sedang saya kasih hukuman kecil karena tidak mau memberitahu di mana Jihan. So ya, sekarang itu pilihan ada di tangan Anda. Pikirkan baik-baik, apakah Anda masih mau satu atap dengan perempuan yang sudah membuat anak Anda tercinta terluka? Ya, pilihan di tangan Anda. Pintunya saya tutup ya, biar Anda bisa berpikir dengan jernih. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gadis itu hanya seorang wanita kotor yang menjual dirinya, tubuhnya untuk dia bekerja untuk saya dan mendapatkan uang dari pria-pria kesepian. Dia menjual tubuhnya. Anda pikir Farhan sedang tugas malam di rumah sakit? No, big no. Dia sekarang ini sedang saya kasih hukuman kecil karena tidak mau beritahu di mana Jihan. Aku nggak bisa biarkan dia ada di rumah ini.
Jihan. Saya nggak nyangka. Ternyata kamu. Dia kamu. Ikut saya. Pergi kamu dari sini. Ya. Saya benar-benar, saya nggak bermaksud untuk bikin Farhan terluka, Bu. Kamu harusnya sadar diri. Kamu nggak layak ada di sisi Farhan. Kamu cuma bisa mempermalukan anak saya dan keluarga kamu. Sampai kapanpun saya nggak akan menyetujui kalian. Kamu nggak akan pernah pantas bersanding dengan anak saya. Dasar wanita kotor, pendosa! Farhan, Farhan, kamu kenapa babak belur kayak gini? Siapa yang buat kamu kayak gini, Farhan? Farhan, aku benar-benar gak bermaksud buat kamu kayak gini. Aku gak mau buat kamu kayak gini. Harusnya aku aja yang babak belur, harusnya aku aja yang sakit kayak gini. Maafin aku, Farhan. Aku gak bermaksud. Lepasin. Kamu nggak pantas sentuh anak saya dengan tangan kotor kamu. Dia terluka karena kamu, karena melindungi kamu. Sekarang dia bisa selamat. Tapi nanti, apa lagi yang akan terjadi sama dia? Kamu mau memanfaatkan dia? Kamu mau menghancurkan Farhan dengan perlahan, iya? Gak, Bu. Saya gak pernah mau kayak gitu. Diam kamu! Nak, kamu gak apa-apa sayang. Hah? Kamu terluka, nak. Gak mau, Farhan. Tadi ada wanita datang ke sini untuk menjelaskan semuanya. Dan dia liatin foto kamu babak belur. Semua gara-gara dia. Ya kan? Karena kamu melindungi dia kan? Dan dia juga bilang, kalau dia itu sudah dimiliki seseorang. Dan sekarang kamu pergi dari sini. Sekarang! Bu, manapun kamu bisa. Yang penting kamu tidak pernah lagi datang ke sini. Pergi! Bu, tolong dengerin saya dulu, Bu. Saya dulu. Bu. Semuanya udah jelas. Kamu bahkan sama sekali gak membela aku. Harusnya aku sadar lebih cepat. Kalau kamu udah gak menginginkan aku di sini. Aku benar-benar sendirian sekarang. Bu, ini bukan salah Jihan, Bu. Sudah diam kamu. Nurut sama ibu. Pergi cepetan. Jihan. Ikut ibu. Masuk. Masuk ibu. Ini bukan salah Jihan, Bu. Enggak. Masuk. Nurut sama ibu. Seharusnya aku nggak pernah berharap apapun.
Kata-kata manis yang ibunya Farhan ucapkan semata-mata hanya karena dia nggak tahu kebenarannya. Apapun yang terjadi sebelumnya, siapapun kamu sebelum kamu datang ke sini, tidak masalah. Tidak semua orang memilih jalan yang mereka tempuh. Kadang-kadang jalan yang memilih mereka. Yang pasti, di rumah ini, malam ini, kamu diterima dengan baik. Pada akhirnya gak akan ada yang mau nerima aku dengan semua masa lalu aku yang kotor ini. Harusnya kamu sadar, Jihan. Gak ada yang bisa nerima aku selain kamu, Jeff. Aku benar-benar kangen sama kamu. Ayo masuk. Kamu lihat kan? Kamu lihat apa yang dia lakuin ke kamu? Bu, ibu tuh gak kenal sama Jihan. Gak seharusnya ibu ngomong kayak gitu di depan Jihan. Farhan, mau sampai kapan kamu dibutakan sama perempuan itu? Ibu sudah cukup tahu ya siapa dia. Dari perempuan yang bernama Marsha itu. Ibu gak seharusnya menilai Jihan dari apa yang dia bilang, Bu. Seseorang itu dinilai dari apa yang dia lakukan. Dia menjual dirinya ke banyak orang, Farhan. Kenapa kamu gak ngerti juga sih, Nak? Bu, ibu tahu gak sih? Jihan melakukan ini bukan karena kemauannya, Bu. Dia melakukan ini karena terpaksa, Bu. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa kakaknya, Jeffrey, yang juga sahabat aku, Bu. Dia berkorban untuk menyelamatkan kakaknya, bukan karena kemauan dia, Bu. Itu bukan pengorbanan, Farhan. Itu cara yang bodoh dan kotor. Coba kamu pikir, dari sekian banyak yang bisa dia lakukan, kenapa dia harus memilih itu? Kenapa harus dia menjual dirinya? Ibu cuma nggak mau kamu terjerat di dalamnya, Farhan. Jihan? Darling, kamu mau kemana lagi? Setelah ini, udah gak ada orang yang mau tolongin kamu. Apalagi laki-laki itu. Siapa namanya? Dokter Farhan. Jihan, please. Stoplah keras kepala kayak gini. Dengerin Mami. Kamu sadar gak sih? Setelah apa yang kamu lakukan, kamu itu bukan wanita yang pantas untuk dinikahi oleh siapapun. Tapi, kamu bisa hidup tenang dan nyaman sebagai seorang simpanan. Farhan tungguin. Ibu belum selesai bicara, tunggu. Bu, Jihan udah meninggalkan dunia itu. Dia udah berubah, Bu. Dia udah bukan bagian dari dunia kotor itu lagi. Walaupun kamu bilang gitu, yang namanya masa lalu gak bakal bisa dilupakan gitu aja, Nak. Orang-orang bakal terus mengingat dia itu wanita kotor. Dan kamu harus percaya sama ibumu ini. Kamu juga bakal ingat hal ini. Dan kamu bakal ingat semua kenyataan ini, Farhan. Enggak, Ibu salah. Aku udah lupain semuanya, Bu. Dan aku akan terima Jihan utuh apa adanya. Sekarang
sekarang kamu bilang begitu. Tapi suatu saat nanti, kamu harus tahu itu akan terbukti benar apa yang ibu udah ucapkan. Dan semua itu akan terus menghantui kamu. Merusak diri kamu. Dan juga nyiksa kamu, Farhan. Enggak akan, Bu. Ibu yakin kamu ngerti apa yang sudah ibu bilang. Cuma kamu sedang menyangkalnya saja, iya kan? Darling, Jihan, please, kamu jangan keras kepala begini dong, sayang. Kau pikir kamu bisa lari kemana lagi? Dokter Farhan itu terlahir bukan untuk kamu. Dia terlahir untuk wanita baik-baik di luar sana. Jangan tersinggung ya, darling. Kami nggak ada maksud untuk menyakiti perasaan kamu. Tapi itu kenyataannya, Jihan. Mungkin awalnya dia berpikir kalau kamu itu berbeda. Tapi pada akhirnya semua itu hanya akan jadi kepura-puraan. Tapi pada akhirnya semua itu hanya akan jadi kepura-puraan. Jihan gini aja. Jihan listen to me. Tapi Jihan udah memutuskan untuk memilih aku, Bu. Bahkan ketika dia berpikir, aku gak akan bisa menerima dia lagi. Ya Allah, Musti Farhan. Kamu sadar gak sih apa yang kamu bilang tadi? Hah? Milih kamu. Dia udah milih ratusan pria buat tidur sama dia sebelum kamu, Farhan. Aku tahu, Bu. Aku sadar. Ibu gak usah ngomong kayak gitu, aku juga tahu, Bu. Ibu pikir aku gak pernah mikirin itu, aku mikir, Bu. Ya terus kalau kamu memang tahu, kamu ngerti. Kamu harusnya tahu dong apa yang ibu bilang itu semuanya benar. Enak banget dia. Ya, bisa bersenang-senang sama semua cowok dan banyak cowok. Sekarang dia mengharapkan laki-laki baik kayak kamu. Terus kamu dapat apa? Kamu dapat wanita bekas kayak gitu. Iya, Bu. Farhan ngerti. Farhan ngerti banget. Sesaat juga Farhan sering berpikir apa yang Ibu bilang. Tapi sekarang, Farhan udah paham. Dan Farhan sadar bahwa Farhan benar-benar mencintai Jihan. Coba kamu pikir-pikir, dari mana Mami dan Ardian bisa tahu keberadaan kamu? Dari Farhan. Farhan yang bilang. Mami tahu Farhan itu laki-laki yang baik. Tapi biasanya laki-laki yang seperti itulah yang pada akhirnya akan cepat menyerah, Jihan. Karena mereka nggak akan ngerti posisi kamu. Kenapa kamu melakukan hal-hal ini, mereka nggak peduli. Di dalam pikiran mereka, kamu itu kotor.
Dan mereka hanya akan ngejudge kamu. Dan Ardian, kamu tahu kan, Ardian itu nggak akan berhenti sampai bisa mendapatkan kamu. Dan dia akan melakukan segala hal yang dia bisa untuk mendapatkan kamu. Selain kamu akan menyakiti diri kamu sendiri, kamu pun akan menyakiti Farhan. Kamu akan membuat Ardian menghancurkan masa depannya Farhan. Karena Ardian gak akan berhenti sampai dia bisa memiliki kamu. Farhan, tunggu. Mau kemana kamu? Mau pergi kemana? Sekali aja kamu ngelangkah dari rumah ini atau nyusul wanita itu artinya kamu siap kehilangan ibu. Keluarga kamu sendiri. Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Sampai kapanpun, Farhan gak akan pernah bisa milih antara ibu dan Jihan. Karena ibu dan Jihan sama-sama berharga buat Farhan. Sama kamu bilang. Kamu harus milih ibu atau wanita itu. Sebenarnya aku tahu semua itu. Hanya saja aku masih berharap kalau kenyataan tidak seburuk yang aku pikirkan. Tapi Mami benar. Keberadaan aku hanya akan menghancurkan Farhan. So now you understand ya? So let's go inside. Jihan! Kamu lihat sendiri kan, dia akan selalu kembali ke dunianya itu. Tempat dia bukan di sini bareng kamu. Sekalipun kamu mempertahankannya, itu hanya buat kamu terluka. Karena dia tidak akan pernah puas dengan satu laki-laki. Dan dia akan selalu bikin kamu patah hati setiap saat. Percaya ibu ya, Nak.
Apa yang kamu lakukan di sini? Selamat siang, Pak Ardian. Stop, basa-basi. Sekali lagi saya tanya, ngapain kamu di sini? Kamu tahu kan ini di mana? Hah, lucu ya. Anda bisa bebas memasuki kehidupan saya semau Anda. Masa saya cuma datang ke kantor nggak boleh? Saya cuma duduk di sofa lobi loh. Ikut saya. Ikut saya. Chill Pak, chill. Saya kesini cuma mau bilang sesuatu. Ya bisa dikatakan saya meminta sesuatu kepada Anda. Stop untuk ngomong hal-hal seperti Anda ini siapa, Anda berpower. Stop lah. Kenapa? Karena saya sudah mulai bosan dengar kalimat-kalimat itu. Okay. Ya masuk. Permisi Bu. Maaf Bu, ini yang Ibu minta. Saya berhasil melacak plat nomor mobil yang hampir menabrak Ibu di depan makam. Saya bantu ya Bu. Bisa tolong cari siapa pemilik mobil ini? Alamat rumahnya atau identitas apapun? Ya, tolong ya. Baik Bu, permisi. Kalau semua ini lancar, sebentar lagi aku bisa bertemu dengan anak perempuanku. Tapi, apa setelah sekian lama berpisah, dia masih mau menerima semuanya? Menerima fakta bahwa dia adalah putriku? Siapa sebenarnya perempuan tadi? Apa hubungannya sama Mas Ardian? Saya sudah mengantar Jihan ke Presiden Suite Hotel Anda. Itu tandanya hubungan kita berakhir sampai di sini. Jika suatu hari nanti Anda menghancurkan Jihan, atau Jihan yang menghancurkan Anda, that's not my business anymore. Kamu tuh nggak berhak merintah-merintah saya. Saya tidak memerintah Anda, Pak Ardian. Saya hanya memperingati Anda. Anda tahu saya di mana tinggal dan saya bekerja di mana. Begitu juga saya. Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita berjalan di jalan masing-masing tanpa harus mengganggu urusan satu sama lain. Coba Anda pikir baik-baik. Saya ini berelasi dengan orang-orang berpower, orang-orang kuat, sama seperti Anda. Menurut Anda mereka akan diam saja ketika saya bilang ke mereka kalau Anda mengancam saya, Anda akan merilis tentang mereka ke media. Salah besar. Anda pikir saya tidak mendapat dukungan penuh dari mereka? You're wrong. Dokter Farhan itu terlahir bukan untuk kamu. Dia terlahir untuk wanita
baik-baik di luar sana. Sampai kapanpun saya nggak akan menyetujui kalian. Kamu nggak akan pernah pantas bersanding dengan anak saya. Dasar wanita kotor, pendosa. Farhan, aku emang gak pantas buat kamu. Rapi banget malam-malam gini, mau kemana Mas? Aku ada meeting sama klien. Jihan. Kita harus kabur sekarang ya. Kabur gimana caranya? Udah lo gak usah pikirin itu, lo ikut gue sekarang, oke? Seharusnya dia nggak bisa keluar dari tempat ini sendirian. Siapa yang bantu dia? Kamu yang waktu itu ketemu ya? Aku Alfa.